كالكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب. Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini saya akan mempraktikkan tata cara ruqyah terapi ain atau ruqyah untuk penyakit ain. Nah, metode ruqyah ini bisa digunakan untuk meruqyah diri sendiri ataupun untuk meruqyah orang lain. Adapun hal-hal yang harus kita siapkan sebelum meruqyah adalah yang pertama, 1 botol air minum, yang mana air ini nantinya akan menjadi media ruqyah kita. Kemudian yang kedua yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini dianjurkan untuk digunakan ketika kita mau meruqyah orang lain. Nah, sarung tangan ini bisa sarung tangan kain seperti yang saya gunakan ataupun sarung tangan medis, apa saja yang Anda miliki. Nah, kenapa dianjurkan memakai sarung tangan? Karena ketika kita hendak meruqyah orang lain, setelah kita membacakan ayat-ayat dan doa-doa ruqyah, kemudian ditiupkan kepada telapak tangan, lalu diusapkan ke bagian wajah dan kepala. Namun jika kita meruqyah orang lain, hendaknya klien juga diberitahukan untuk mengikuti bacaan-bacaan yang kita bacakan. Kemudian ikut meniupkannya setelah selesai, dan nanti setelah diusapkan kepada bagian wajah dan kepala oleh kita, maka klien diminta untuk mengusapkannya ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau. Oke, selanjutnya yaitu muqaddimah ruqyah. Muqaddimah ruqyah adalah awalan sebelum kita meruqyah. Jadi ada amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum meruqyah. Yang pertama, pastikan diri kita dalam keadaan suci dan bersih, maupun dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, dianjurkannya kalau misalkan kita mau ruqyah mandiri, lebih afdal lagi kita melakukan mandi sunnah. Tetapi jika tidak sempat ataupun waktunya tidak cukup, juga tidak usah melakukan pun tidak apa-apa. Yang kedua, setelah kita bersuci, disunahkan atau dianjurkan kita melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Nah, apabila tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita membuat awalan ruqyah, membacakan awalan ruqyah, yaitu membaca ta'awudz, basmalah, istighfar, sholawat, dan juga memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya barulah kita membacakan ayat-ayat ruqyah, yaitu yang pertama Quran Surah Yasin ayat 12, Quran Surah Al-Qalam ayat 51 dan 52, Quran Surah Al-Mulk ayat 3 sampai dengan 4, kemudian Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, dan diakhiri dengan doa penutup. Oke, selanjutnya mari kita praktikkan langsung ya. Di sini saya menggunakan sarung tangan seolah-olah mempraktikkan kepada klien. Dan sebelumnya dihimbau kepada terapis maupun klien ya, peruqyah ataupun yang diruqyah, harus sama-sama memiliki keyakinan yang kuat terhadap ikhtiar yang dilakukan, bahwasannya segala penyakit dapat disembuhkan dan segala penyakit yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita mengikhtiarkan kesembuhannya
melalui wasilah terapi ruqyah. Sebenarnya air ini bisa diletakkan di meja ataupun di lantai, tapi untuk mempermudah saya pegang saja seperti ini supaya nanti tidak taruh dan mengambil lagi saat ingin meniupkan doa atau ayat-ayat ruqyah yang telah dibacakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. Nah, itulah dia proses tata cara ruqyah terapi ain. Insyaallah jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan terasa efeknya dan terasa manfaatnya untuk tubuh kita sendiri maupun tubuh orang yang kita ruqyah. Nah, apabila ruqyah terapi ain ini belum terasa efeknya dalam beberapa hari, maka lakukan metode ruqyah ini kembali, baik secara mandiri maupun meminta bantuan orang lain untuk diruqyah ataupun kita meruqyah orang lain. Seperti itu ya. Dan kembalikan lagi bahwa semuanya penyakit yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mestinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, itulah dia metode tata cara ruqyah terapi ain untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.